Selamat sore buat kita semua penonton tayangan ini. Kembali dengan saya, moto kita neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Di tayangan video yang lalu, saya coba paparkan tentang upaya mengatasi kelambanan atau proses yang lama dan berliku-liku dari sebuah perkara, katakan saja perkara perdata. Di tayangan yang lalu saya coba sarankan agar menempuh upaya hukum dengan gugatan sederhana. Meskipun dalam penerapannya, setelah saya bertemu dengan beberapa orang pihak bank, mereka mengatakan gugatan sederhana itu pun tidak seperti yang dibayangkan, tetapi memang paling tidak ya itu bisa membantu juga. Lalu ada beberapa kasus yang mereka alami, mereka mengatakan ya gugatan sederhana itu bagi mereka pihak bank tidak terlalu menolong. Nah, akhirnya memang kita kembali kepada media yang diberikan atau prasarana yang diberikan oleh undang-undang. Saya kembali ingin menyampaikan kepada masyarakat, umumnya mungkin masyarakat kebanyakan, karena kalau lembaga perbankan sudah mempergunakan prasarana ini, infrastruktur ini, yaitu yang dinamakan dengan hak tanggungan, ya. Tetapi bagi kalangan yang lain mungkin hak tanggungan itu masih asing, gitu ya. Nah, saya mau sampaikan begini, kalau di dalam gugat-menggugat perkara yang biasa kita hadapi, perkara itu bisa selesai bertahun-tahun. Ya, bahkan dalam kasus-kasus yang sekarang sedang saya perjuangkan itu, kasus perdata biasa dengan gugatan biasa, itu sudah 14 tahun. Namun sampai sekarang tidak bisa dieksekusi. Nah, oleh karena itu, saya mau memberikan semacam pencerahan, informasi kepada masyarakat. Kalau misalnya ingin memberikan pinjaman, terkhusus mungkin ini tentang pinjaman uang, ada baiknya pinjaman itu dibuat dengan grosa akta pengakuan hutang. Nah, jadi kalau sudah dibuat dengan grosa akta pengakuan hutang di hadapan notaris yang notabene berirah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan irah-irah yang seperti itu sudah disamakan atau itu sudah dianggap sama dengan keputusan hukum atau putusan, maksud kami putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, bagi kita mungkin yang belum terbiasa dengan perkara ini, saya mau terangkan sedikit. Kalau kita melakukan gugatan dari pengadilan negeri, kemudian banding di pengadilan tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, setelah nanti putus di Mahkamah Agung, masih ada PK, upaya PK di Mahkamah Agung juga. Itu bisa, ya katakanlah mungkin bisa sampai 4 tahun atau 5 tahun. Itu kan akan membuang-buang waktu bagi kita yang ingin meminta supaya uang kita dikembalikan, begitu. Itu sebabnya tadi saya sarankan, kalau kita memberikan pinjaman uang kepada seseorang, atau antara seseorang kepada badan hukum misalnya, sebaliknya antara badan hukum kepada seseorang. Nah, biasanya kalau badan hukum kepada seseorang itu biasanya memang sudah langsung diikat dengan hak tanggungan atau grosa akta pengakuan hutang. Jadi kalau grosa akta pengakuan hutang itu sudah berirah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang disamakan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum. Jadi
Nah, dalam pelaksanaannya, apabila katakanlah seorang peminjam uang atau istilahnya debitur ingkar janji kepada si pemilik uang, si kreditur, lewat waktunya, nah tinggal si kreditur, si pemilik uang itu tinggal mengajukan upaya pelaksanaan grosa akta tadi ke pengadilan negeri agar dilakukan penjualan lelang, ya, eksekusi penjualan lelang terhadap harta atau aset-aset dari si debitur, atau dalam hal ini si termohon eksekusi. Nah, itu saya pikir jauh lebih gampang, jauh lebih singkat waktu yang dibutuhkan untuk meraih hak kita, untuk mengembalikan uang yang kita pinjamkan kepada seseorang. Jadi ini saran yang kita sampaikan, kalau kita suatu waktu memberikan pinjaman uang kepada orang lain, ada baiknya, apalagi dalam jumlah besar, ada baiknya dibuat grosa akta pengakuan hutang di notaris. Karena dengan membuat itu, berarti ada berapa tahapan yang sudah kita pangkas. Mulai dari katakanlah pengadilan negeri yang juga bisa 1 tahun persidangannya, pengadilan tinggi, kasasi, Mahkamah Agung, dan PK. Saya berharap masyarakat yang mendengar ini bisa mengerti. Terima kasih.